Shalom saudara, kita sampai kepada episode 30 yang merupakan 2 episode terakhir dari seri Amsal kita. Mari kita membuka Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudara, penulis Amsal mengajarkan kita bahwa kita bisa belajar dari siapa saja. Entah itu orang besar yang terkenal dan sukses. Bisa juga kita belajar dari orang yang kecil dan sederhana. Kita juga bisa belajar dari hal-hal yang spektakuler. Namun, kita bisa juga belajar dari hal-hal yang sederhana yang terjadi di sekitar kita. Nah, seorang yang berhikmat adalah seorang yang memiliki kerendahan hati untuk mau belajar dari siapa saja dan di mana saja. Di dalam bagian ini, saudara, Agur yang merupakan penulis Amsal ini sedang berbicara tentang 4 binatang yang kecil namun mengagumkan. Nah, binatang yang kecil, lemah dan terbatas pun saudara, mereka memiliki hidup yang berarti dan memiliki hikmat dan kepintaran. Nah, binatang-binatang yang disebutkan tersebut adalah pertama, semut. Kita pernah membahas soal semut ya di dalam sesi sebelumnya. Semut ini adalah binatang yang kecil dan sangat lemah, namun amat giat di dalam mengumpulkan makanan yang tepat dan memiliki kebijaksanaan yang mengherankan saudara. Di mana semut ini yang adalah binatang yang kecil ini saudara bisa melakukannya di waktu yang tepat, yaitu musim panas ketika dia mengumpulkan makanannya. Nah, semut dengan instingnya mengetahui dan memahami soal waktu. Mereka mengetahui bahwa waktu untuk mengumpulkan makanan adalah di musim panas. Sehingga ketika musim dingin tiba, saudara, mereka tidak kelaparan. Nah, penulis Amsal mengajarkan kita untuk belajar dari semut ini, binatang yang kecil tapi bijak di dalam kehidupannya. Kedua, saudara, pelanduk atau tikus-tikus ladang. Binatang yang lemah dan amat penakut, namun memiliki hikmat yang begitu besar, sehingga mereka membuat rumah mereka di bukit batu, di mana mereka bisa terlindung dengan baik. Nah, karena mereka binatang yang lemah, maka mereka membuat tempat berlindungnya di bukit-bukit batu. Ketiga, saudara, belalang. Belalang adalah binatang yang juga kecil dan tidak mempunyai raja atau pemimpin, namun semuanya, saudara, berbaris dengan teratur, seperti barisan tentara yang mau maju di dalam peperangan. Nah, belalang adalah binatang yang kecil dan tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Namun saudara, hal itu berbeda ketika sekumpulan atau ribuan belalang bersatu. Kalau puluhan ribu ekor belalang menyerang sebuah lahan pertanian saudara, maka habislah semua tanaman yang ada di situ. Di dalam kitab Yoel disebutkan tentang belalang yang seperti tentara yang besar. Walaupun tubuhnya kecil, namun karena semua teratur dan bersatu dengan baik, maka mereka menjadi kuat dan bisa melakukan hal-hal yang besar. Berikutnya saudara, cicak. Nah, di dalam beberapa terjemahan memakai kata laba-laba. Saudara, cicak atau laba-laba adalah binatang yang unik. Karena mereka bukan hanya berada di gubuk-gubuk orang miskin, namun mereka juga berada dan hidup di istana raja. Nah, kalau kita menemukan sarang laba-laba saudara dan kemudian kita membersihkannya, maka beberapa hari kemudian kita bisa menemukan kembali laba-laba itu sudah membuat sarangnya yang baru. Nah, dari binatang ini kita bisa belajar tentang artinya ketetapan hati atau determination ya. Saudara, keempat jenis binatang ini sangat mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Karena itu saudara, mereka mengatasi kelemahan mereka itu dengan melakukan hal-hal yang bijak supaya mereka bisa bertahan. Semut, serangga yang bijak dan tahu kapan harus mengumpulkan makanan. Pelanduk, binatang yang lemah yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, namun dia mencari tempat perlindungan di bukit-bukit batu. Belalang, binatang yang sadar kalau dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa,
Mereka kemudian bersatu, berbaris teratur, supaya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Laba-laba, binatang yang dihancurkan dan berusaha untuk dilenyapkan oleh manusia. Namun dia tetap bertahan dan tidak akan berhenti untuk membuat jaring-jaring. Nah, saudaraku, kalau melihat dari kehidupan binatang-binatang yang kecil ini, kita belajar bagaimana mereka mengenali kelemahan dan ketidakmampuan mereka dan mengatasinya dengan hikmat dan bijaksana. Nah, kiranya kita memiliki hikmat dan bijaksana serta memiliki kerendahan hati untuk belajar dari binatang-binatang yang kecil ini. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin.